Welcome back everybody. Gue bilang juga apa? Semuanya di seluruh Indonesia. Hari ini saya katakan tanggal 10 Desember 2022 supaya stop. Jangan lagi coba-coba untuk sentuh itu cryptocurrency itu atau Bitcoin yang paling utama. Jangan coba-coba membeli lagi. Jangan ini terakhir di tahun 2022. Mohon diingat, ini buat Anda jangan celaka ya, supaya Anda selamat. Jangan sampai Anda itu aduh kasihan ya, nanti tahun depan Anda bisa nangis air mata darah, uang Anda ludes lenyap. Karena pesta itu sudah berakhir. Ingat itu, ini sesuatu yang tidak berguna ini dibuat berguna supaya uang Anda dimakan sama mereka, diambil sama mereka, terus Anda meratap tangis air mata darah, harganya turun jadi nol. Jadi jangan sama sekali Anda itu terpengaruh lagi dengan promosi-promosi yang gencar di media sosial, di channel-channel YouTube yang menawarkan kepada Anda untuk membeli Bitcoin, membeli cryptocurrency, karena ini barang tidak berguna ya, tidak ada manfaat ekonomi apa-apa. Ini hanya barang gambling, judi, money game ya. Mereka para elit ya, elit dari Amerika sana, dari negara itu hanya untuk mempropaganda, memprovokasi Anda semuanya di saat kondisi waktu banjirnya setelah pandemik, banjir uang tunai. Nah, bagaimana supaya mereka mendapat keuntungan besar ya? Mereka membuat narasi ya. Anda yang masih minim literasi keuangan membeli hal ini dengan dibangun dengan narasi blockchain, katanya teknologi masa depan, masa depan apaan kayak model bisnis kayak begini. Teknologi dari bank-bank sentral sudah masuk ya untuk menutupi celah itu. Jadi central bank digital currency sudah masuk setelah G20 kemarin itu sudah merancang itu. Jadi Bitcoin ini sudah tamat riwayat. Selalu dari tahun lalu, dari video saya, konten saya selalu saya isi bicara tentang nol. Tidak ada di dunia yang mengatakan nol, nol konsisten seperti saya bahwa Bitcoin akan menuju nol cuma di channel ini. Saya mau mengedukasi Anda bahwa jangan membeli barang yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaat apa-apa. Sama sekali tidak ada manfaat apa-apa ini. Makanya China sejak bertahun-tahun dari tahun 2012-13 sudah berkeras, dan tahun 2021 sudah tegasin keras untuk melarang ini segala bentuk transaksi Bitcoin. Ya, ilegal di negeri China. Makanya Changpeng Zhao sudah cabut semua keluar dari China sejak tahun lalu. Karena Bitcoin atau cryptocurrency ini tidak ada manfaat ekonomi apa-apa. Uang yang begitu banyak penduduk Cina untuk membeli cryptocurrency dan Bitcoin tidak memajukan ekonomi Cina. Hanya seperti masuk ke dalam meja kasino, dan itu tidak membayar pajak sama sekali. Masih mending uang itu dipertaruhkan di kasino. Pendapatan kasino itu bisa membayar pajak. Kalau ini membeli kripto barang yang di dunia maya, ya anonim lagi, ya, namanya nggak jelas punya siapa, tidak ditarik pajak, merugikan negara. Lagian masuk ke dalam bandar-bandar yang kagak jelas itu, yang sekarang jadi buronan, yang banyak sudah mati bunuh diri atau dibunuh orang, ya pendiri-pendiri Bitcoin ya, yang sudah banyak mendaftarkan diri mau jadi bangkrut bursa-bursa kripto. Yang kemarin Anda bisa lihat sendiri ya, kejadian yang luar biasa, krisis yang terjadi di pasar kripto yang telah membuat banyak perusahaan bangkrut ya, bursa kripto bangkrut, bahkan mereka jadi buronan ya. Dan banyak yang sudah antri daftar untuk bangkrut lagi. Nanti periode berikut banyak sekali kripto yang bangkrut. Anda yang masih membeli kripto yang namanya kagak jelas-jelas itu, kasihan Anda gitu loh. Ntar Anda nangis air mata darah. Itu pasti terjadi nanti di tahun 2023. Banjir air mata darah. Karena apa? Uangnya ludes karena bandel, keras kepala, membeli sesuatu yang tidak masuk akal gitu loh. Yang dari dulu Bapak investasi sudah mengatakan, Warren Buffett mengatakan itu adalah racun tikus kodrat. Bill Gates mengatakan bahwa seiring berjalannya waktu mereka akan merasakan bahwa ini dampaknya akan menyusahkan mereka sendiri. Ya. Nah, bursa kripto yang bangkrut itu seperti FTX ya, dan apa tuh peminjam aset digital namanya BlockFi atau namanya kagak jelas itu, yang sudah menghubungkan pasar beberapa bulan yang lalu.
Dan juga dulu ada Terra Luna, kan Luna itu ya sudah bangkrut juga. Semuanya akan menuju ke kebangkrutan semuanya. Karena dasarnya sudah tipu-tipu. Ini bisnis scam terbesar. Lebih jahat ya, saya selalu ulang-ulang. Tapi Anda itu yang milenial itu memang, aduh gimana ya. Kalau masih minim literasi keuangan, jangan keras kepala gitu loh. Kita kasih tahu supaya Anda itu ngerti. Kita punya pengalaman sudah cukup banyak, selalu muncul kejadian tipu-tipu model kayak begini. Cuman ini dibungkus dengan sesuatu yang lebih kelihatan canggih dengan teknologi blockchain. Tapi pada intinya itu sama aja dengan money game, dengan monkey business, sama aja dengan skema Ponzi. Dulu ada bunga yang namanya bunga gelombang cinta, Autorium, ya waduh luar biasa, harga bisa puluhan juta sampai ratusan juta. Ada ikan lohan, ikan yang kepalanya benjol, terus mulut dikasih gambar-gambar, bisa harganya sampai ratusan juta. Sampai banyak yang memiliki peternakan ikan lohan itu akhirnya sia-sia, rugi besar dia terakhirnya, karena pasarnya sudah pesta poranya sudah selesai, sudah tidak ada yang peminat lagi. Nah, seperti ini, Bitcoin sudah selesai pesta poranya itu di tahun 2001 pada saat tanggal 21 November 2021, harga tertingginya 69.900. Itu sudah selesai pesta poranya. Bandar sudah seperti Elon Musk dan lain-lain itu sudah menikmati keuntungan yang sangat luar biasa besar. Begitu pula dengan turunannya itu non-fungible token NFT juga sudah selesai pesta poranya. Penggorengan di mereka sudah menikmati hasil yang luar besar dari kelihayan mereka menggoreng pasar, membangun narasi. Kayak anak-anak yang baru muncul ini, ya newbie ini yang begitu dengan emosional tanpa berpikir secara logika, pingin cepat kaya gitu loh. Akhirnya membeli barang sampah. Akhirnya sampah ini sekarang sudah tinggal menerima baunya aja, dibuang-buang. Seperti yang terjadi dengan fenomena ini terjadi dengan di bursa saham Indonesia, seperti saham-saham teknologi. Orang Indonesia pada kaget ya. Kenapa unicorn bisa harganya turun? Ya, saya dari bulan Mei saya sudah mengatakan bahwa ini akan menuju ke gocap, dan tinggal 1 minggu atau 2 minggu lagi sudah gocap abadi. Nah, seperti itu fenomena. Nah, Bitcoin ini karena seluruh dunia, jadi agak lama sedikit, tapi tetap ujungnya akan menuju nol, habis pesta poranya. Anda buktikan saja omongan saya. Tunggu sampai nol. Kalau Anda tidak percaya, Anda tidak keluar dari sekarang, mumpung masih ada nilainya, ya tunggu saja sampai nol. Nah, setelah nol baru Anda sadar. Ya, maka itu orang yang berpengalaman itulah guru yang paling berharga ya, daripada Anda belajar Bitcoin itu dari sesama yang seusia Anda, para milenial yang menawarkan Bitcoin kepada Anda. Itu sama aja si buta tuntun si tuli, sama-sama tidak punya pengalaman, sama-sama tidak punya pengetahuan. Kalau mau belajar itu belajar dari orang yang sudah melewati usianya sudah lebih jauh. Warren Buffett, Bill Gates, atau orang-orang yang sudah pengalaman melewati masa-masa ini. Karena saya selalu mengatakan, di dunia ini tidak ada sama sekali sedetik pun hal yang baru di dunia ini. Di dunia ini selalu ada selalu itu merupakan pengulangan sejarah. Hal yang baru tidak ada di dunia ini. Setitik pun tidak ada. Selalu itu pengulangan sejarah aja. Mulai dari zaman manusia pertama sampai dengan sekarang. Pengulangan sejarah sama. Penipuan di dunia keuangan sama terjadi. Serigala di dunia keuangan sama dari dulu, diulang-ulang saja. Cuman dibungkus. Ya kalau bagaimana mau nipu orang lebih canggih lagi supaya bisa menipu seluruh dunia. Ya kita bungkus dengan namanya teknologi blockchain itu. Supaya mereka waduh. Apalagi anak-anak yang lahirnya sudah pegang gadget. Mereka percaya itu blockchain itu teknologi masa depan. Akhirnya mereka memborong itu Bitcoin. Bitcoin yang punya aja nggak tahu siapa. Satoshi Nakamoto yang sampai sekarang masih kagak jelas. Itu namanya elit global di belakang Satoshi Nakamoto itu dibikin. Mereka sudah kaya raya dengan mengambil uang kalian. Kalian nangis air mata darah. Akhirnya suksesnya Bitcoin ditiru oleh kripto-kripto yang lain, perusahaan yang lain. Nah, itu sudah ada namanya. Tetapi Bitcoin, Satoshi Nakamoto itu adalah
palsu. Di belakangnya adalah orang-orang yang memang memanfaatkan kelemahan kalian itu. Yang baru muncul ya, anak-anak baru muncul yang belum punya pengalaman tentang kejadian-kejadian scam-scam seperti ini. Makanya saya katakan, malah saya dihujat. Saya mengatakan ini untuk menyelamatkan Anda. Anda jangan sama sekali, jangan sekarang ada narasi baru lagi bahwa kebijakan federal, the Fed sudah tidak agresif lagi menaikkan suku bunga, sudah mulai melandai. Jadi ada potensi Bitcoin kembali rebound, naik lagi. Anda bermimpi. Makanya saya dulu di bulan Juni saya sudah membuat, Juni atau April saya sudah membuat video saya. Anda boleh cek, scroll ke bawah video saya yang lama tentang si cebol merindukan bulan. Nah, orang-orang yang membeli Bitcoin itu seperti si cebol merindukan bulan, selalu bermimpi harga itu akan naik. Bermimpi terus ada orang lain yang bodoh ya, lebih bodoh dari dia untuk membeli Bitcoin terus. Ada lagi yang sudah beli di harga tinggi, bermimpi lagi ada orang lain yang lebih bodoh lagi beli dari dia. Terus sampai harga itu melambung tinggi. Itu yang seperti Bill Gates pernah mengatakan, ini adalah teori orang dungu. Membeli sesuatu yang tidak ada nilai intrinsiknya di harga yang tinggi dan berharap ada orang lain yang membeli di harga lebih tinggi dari dia. Berharap begitu terus. Mereka bermimpi si cebol merindukan bulan terus. Begitu terus. Padahal kalian tidak tahu bahwa itu hanya permainan uang. Itu hanya money game. Bitcoin tidak ada punya nilai ekonomis apa-apa. Tidak punya manfaat apa-apa. Hanya uang menjadi uang. Uang menjadi uang. Tidak ada nilai ekonomis apa-apa. Mendingan uang kalian. Makanya Cina melarang keras itu. Kenapa? Tidak ada manfaat untuk ekonomi Cina. Pertumbuhan ekonomi, uang masuk ke situ. Uang masuk ke tempat sampah sia-sia. Mendingan uang itu masuk ke bursa saham. Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange, atau orang di Indonesia ini, mendingan uang itu, pemerintah harus membuka pikiran mereka, supaya mendingan uang itu membeli saham. Saham-saham perusahaan, itu ada nilai manfaat ekonomi. Perusahaannya bisa memproduksi, berjalan, karyawannya bisa mendapatkan akhirnya mendapatkan laba, akhirnya sejahtera semuanya. Mulai dari karyawannya sampai pemegang saham seperti Anda yang membeli saham itu mendapatkan dividen. Lah Bitcoin apa? Anda hanya berharap orang lain bisa beli lebih tinggi. Kalau orang lain tidak ada yang membeli harga tinggi, jatuh sampai nol, Anda nangis darah. Begitu. Anda lebih baik ke kasino daripada begini. Anda berharap terus. Anda yang beli di harga 50.000, 30.000, Anda berharap tidak ada harga itu lagi. Harga akan menuju nol. Itu logika kepada Anda. Jangan beli sesuatu yang tidak ada nilai ekonomisnya. Apalagi sekarang, suku bunga naik tinggi begini. Investor-investor yang tadinya mau memanfaatkan Anda dengan membangun narasi itu, investor besar. Nah, mereka sudah mendapatkan cuan. Jika mereka belum mendapatkan cuan juga, mereka itu tidak seperti Anda yang berharap si cebol tunggu ada orang lain yang beli di harga tinggi. Kalau obligasi US, kupon yieldnya sudah tinggi, mendingan mereka tarik uang dari Bitcoin itu atau kripto kagak jelas itu, simpan di pendapatan pasti. Ini logika ya, saya kasih tahu Anda untuk edukasi Anda supaya Anda nalar itu masuk, jangan bermimpi terus di Bitcoin atau kripto kagak jelas itu. Nah, simpan mereka investasikan di obligasi yang pasti. Setiap bulan, setiap dapat kupon yieldnya yang pasti punya. Mendingan di situ, walaupun itu kecil tapi pasti daripada ini. Harganya cenderung terus turun ke nol. Karena harga itu pasti ke nol. Lah sekarang likuiditasnya sudah berkurang, disedot lagi. Likuiditas ditarik lagi. Siapa yang mau membeli harga? Bill Gates kan mengatakan, Anda membeli di harga yang tinggi. Aset yang tidak ada fundamentalnya. Terus Anda bermimpi, berdoa, terus berharap ada orang lain yang lebih dungu dari Anda membeli di harga lebih tinggi lagi. Itu harapan Anda terus. Itu bagus. Itu harapan yang bagus di saat suku bunga rendah, di saat uang beredar di masyarakat banyak. Sekarang krisis likuiditas, uang susah. Mau makan aja susah. Ngapain beli aset kagak jelas itu? Ya, logika kan? Ngapain beli aset yang kagak jelas itu? Aset yang tidak ada nilai ekonomisnya apa-apa. Ya, cuman ya
transfer murah, no name, desentralisasi. Narasi yang Anda percaya itulah yang dibangun di otak Anda, narasi itu. Padahal sebentar lagi sudah dibuat jadi central bank digital currency, semua negara akan membuat itu. Lalu dan pemerintah akan mengarahkan semua warganya di situ, dan warga negara setiap negara akan lebih percaya punya pemerintah daripada punya Satoshi Nakamoto, punya itu tuh Sam Bankman-Fried atau siapa-siapa yang kagak jelas itu, Do Kwon atau siapa-siapa itu yang kagak jelas itu. Lebih percaya mana? Lebih percaya pemerintah dong. Nah, jadilah Anda jangan terlalu naif. Jadi orang itu yang bijaksana. Ya, jangan cuman gara-gara pingin cepat kaya terus pikiran Anda itu tidak mau tahu tentang yang lain, pokoknya Bitcoin, berharap terus. Anda itu seperti orang penjudi nomor 1 di dunia. Lebih jahat Anda lebih sadis Anda punya pikiran daripada pergi ke kasino. Orang yang beli Bitcoin, cryptocurrency itu penjudi. Anda itu penjudi. Beli sesuatu yang kagak jelas. Nekat Anda itu. Luar biasa nekatnya. Saya kaget saya lihat orang kayak begini. Keras kepala. Sekarang lagi dibangun lagi, promosi lagi bahwa suku bunga sudah mulai tidak akan naik lagi. Jadi potensi Bitcoin mau rebound. Mimpi. Percaya sama mereka, Anda akan sesat nanti. Yang pasti di sini adalah dampak dari suku bunga tinggi adalah uang sudah susah uang sudah susah di pasar. Maka tidak ada yang mampu lagi untuk membeli Bitcoin untuk seperti Anda yang berani nekat membeli sesuatu yang kagak jelas di harga yang tinggi. Tidak ada yang berani. Semua itu berharap harga itu jatuh ke bawah. Makanya Anda bisa lihat sendiri kan, harga Bitcoin itu stagnan aja harganya. 16.000, 17.000. Nah, dibikin keseimbangan di situ, konsolidasi di situ. Nanti minggu depan dia jatuh lagi di bawah 15.000 ya, mungkin konsolidasi di 10.000. Begitu saja. Terus nanti setelah itu konsolidasi lama dibanting lagi ke 5.000, konsolidasi sampai harga ke nol. Sampai ke nol tidak ada. Kalau harga sudah nol, percaya omongan saya, tidak ada yang berani untuk mengangkat harga apalagi sampai ke 69.900. Harga dari atas turun ke bawah tajam sampai nol, tidak ada yang berani, tidak ada. Hilang kepercayaan mereka, hilang nyali mereka. Sudah mulai banyak yang tidak percaya. Kenapa? Sudah banyak yang rugi, bangkrut. Mereka sudah cut loss di harga 50, 40, 25.000. Itu sakit. Nangis air mata darah. Mereka yang tadinya ada uang 100 juta jadi 20 juta. Miskin mereka. Gara-gara penurunan Bitcoin itu. Begitu banyak orang yang sudah bangkrut itu. Bandar mau coba, misalnya ada bandar mau coba angkat harga. Tidak ada yang tertarik. Karena masyarakat luas di seluruh dunia sudah tidak percaya dengan Bitcoin, dengan kripto-kripto. Karena mereka sudah ludas duitnya, mereka sudah miskin karena itu. Itulah, bisnis ini cuma berdasarkan kepercayaan. Kalau mereka sudah disakiti, sudah bangkrut, sudah tidak percaya lagi, tidak ada yang bisa membuat harga itu naik. Jangan Anda pikir bahwa sejarah bisa naik lagi. Nggak bisa. Itu masalah sakit. Sudah tidak percaya lagi. Kalau orang sudah... Jadi ini bandar itu tidak mungkin angkat itu 2 kali. Dia juga bukan seperti kebanyakan orang yang dungu. Bandar lebih pintar. Orang secara psikologis sudah bangkrut, habis, ludes. Itu sudah benci. Tidak ada yang membeli. Mereka mau coba angkat, mau memprovokasi dengan narasi yang baru lagi, mau angkat harga, tidak ada yang tertarik. Karena kan tujuan mereka adalah uang kalian yang diambil, tidak ada lagi. Karena sudah sakit, sudah kalah semuanya. Ingat, ini edukasi ya, Anda harus ingat itu. Kalau Anda tidak mau percaya saya, silakan beli saja. Beli saja. Mungkin Anda perlu kena musibah dulu baru Anda sadar apa yang saya omongan itu benar. Tidak usah percaya saya, ya beli saja. Kalau memang Anda yakin itu bisa naik. Terus satu lagi, saya mau sampaikan kepada Anda ya. Saya di sini mengatakan bahwa jangan membeli Bitcoin. Saya tidak pernah mengatakan kepada Anda untuk short selling. Karena di bursa berjangka Jakarta, perusahaan broker yang izin Bapepti, yang ada terregulasi di Bapepti, tidak ada transaksi cryptocurrency
featuresnya tidak ada. Itu di broker-broker kagak jelas. Dan saya tidak pernah trading di broker-broker yang tidak terregulasi dengan Bapepti. Jadi saya tidak melakukan transaksi itu. Ya. Nah, kalau Anda mau melakukan transaksi short selling, ya terserah Anda. Tapi ingat satu, di broker-broker kagak jelas itu, yang perlu saya kasih tahu kepada Anda juga di sini, karena banyak sekali yang saya lihat mereka melakukan posisi sell di futures di broker-broker kagak jelas itu yang tidak terregulasi dengan Bapepti. Hati-hati, itu pasti Anda dapat cuan banyak jika Bitcoin sampai ke nol. Tetapi pada saat Anda cuan banyak itu, di broker-broker kagak jelas itu, masalah satu adalah scam di penarikan dana itu. Mereka tidak rela, tidak ingin Anda mendapatkan keuntungan yang besar karena mereka tidak terregulasi dengan Bapepti. Ingat itu. Jadi Anda jangan terlalu serakah juga ya. Anda mau tunggu sampai pada saatnya nanti juga akan kesulitan ini saja. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Anda akan gampang menarik dana Anda walaupun Anda cuannya berlipat-lipat ya. Mudah-mudahan. Tetapi Anda harus ingat juga bahwa ini sering terjadi juga di zaman-zaman saya sebelumnya. Ya, kalau mereka tidak punya izin dengan pemerintah, Bapepti, biasanya sulit Anda melakukan penarikan dana jika Anda menghasilkan laba yang besar. Ya, jadi itu saja yang saya mau sampaikan kepada Anda supaya Anda berhati-hati. Ya, walaupun Anda untung besar Anda melakukan short selling jika Bitcoin turun sampai harga paling dalam ya. Tetapi pada saat Anda untung besar itu mereka tidak rela. Itu, ingat itu ya. Nah, baiknya itu harus Anda kalau mau transaksi yang aman ya, yang safety adalah Anda harus terdaftar, join dengan link broker yang terregulasi dengan Bapepti. Nah, di kolom deskripsi di bawah ini saya memang dari tahun 98 sampai sekarang saya tidak pernah trading di broker-broker yang bertentangan dengan aturan pemerintah yang tidak terregulasi dengan izin Bapepti, karena kita ini sudah hadir di dunia future sebelum Bapepti itu muncul. Jadi kita tahu bagaimana perusahaan-perusahaan broker-broker sebelumnya. Tidak perlu saya cerita di sini. Itu pengalaman saya karena kita dari tahun 98, Bapepti itu baru tahun 2001 muncul Bapepti. Kita sudah lebih dulu. Ya. Jadi kalau Anda mau bicara tentang itu, kita lebih tahu tentang hal-hal seperti itu. Makanya di sini saya sampaikan kepada Anda short selling, boleh Anda dapatkan keuntungan besar. Tetapi Anda di broker yang kagak jelas. Karena broker izin Bapepti tidak ada transaksi featuresnya kripto atau Bitcoin. Ingat itu. Oke, jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Dan Anda kalau ingin tahu tentang apa itu futures market, ya, Anda segera bisa email saya akan jelasin lebih detail kepada Anda supaya Anda bisa mendapatkan peluang juga, ya, di saat kondisi yang tidak menentu ini, di masa-masa yang sekarang dan masa-masa akan datang. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini, tekan loncengnya untuk notifikasi, ya. Sukses untuk Anda.